Najla. Halo. So, apa perasaannya Najla ketika tahu bahwa TikTok Shop harus ditutup? Ya biasa aja lah, orang dia pengusahanya dari sebelumnya. Tapi kita nggak Dia pernah namanya tahu. udah besar. Jawab dulu. Ya Allah. Gua nanya Najla. Oke. Silakan Mbak. Najis Ya. diam. Ya sedih sih, sedih gitu. Kenapa bisa ditutup ya gitu? Karena kan kalau aku tuh Bittersweet by Najla itu semuanya in-house. Packing kita in-house, terus juga bakers yang kerja sama kita tuh in-house. Kita nggak maklum ke orang, jadi memang kita punya karyawan yang memang banyak yang bergantung sama kita gitu. Jadi belum Sendiri lah ya, host-host, Kak. iya sendiri. Berapa lama di Tok ini? Sebetulnya baru 10 bulan, kita 1 tahun lah sampai Oktober ini. 1 tahun ya? Untuk TikTok Shop-nya ya, tapi sebelumnya memang kita udah nge-build sosial medianya di TikTok sampai sekarang kita udah 12 juta follower. Oke. Alhamdulillah. Tapi kan kita tahu ya, banyak Sobat Ambiar juga tahu kalau Najla ini sebelum ada TikTok Shop juga memang usahanya sudah sangat berkembang sekali. Yes. Viral di media sosial, Betul. platform yang lain, mempromosikan di media sosial yang lain sampai akhirnya orang tahu produk atau juga brandnya dari seorang Najla sendiri. Perubahan yang signifikan ketika adanya TikTok Shop itu terbantukannya penjualannya bisa sampai berapa box? Luar biasa sih, TikTok Shop memang ngebantu kita, nge-boost kita luar biasa, lebih cepat gitu. Misalnya goals kita itu 5 tahun ke depan dengan adanya TikTok Shop bisa 2 tahun, goals kita udah mulai tercapai gitu. Makanya ya memang alhamdulillah kita bisa buka lapangan pekerjaan lebih besar lagi, lebih banyak lagi, kita hiring ratusan orang. Ya itu yang buat aku sebenarnya sedih banget, bukan diri akunya, tapi begitu ngelihat tempat packing, begitu ngelihat ke Central Kitchen, aku nggak tega ngelihat tim aku gitu, karena dia selalu nanya, Kak gimana Kak, itu beneran apa cuma konten, katanya. Kayaknya sih beneran, kamu yang sabar ya, izinin kita manajemen berpikir dulu gitu. Oke, Mbak Najla, kalau dari Mbak Najla kan kita bisa membuat perbandingan ya. Bukan membandingkan dengan yang lainnya bintang tamu, tapi kalau Mbak Najla kan memang memulai jauh sebelum ada TikTok Shop ya. Betul. Perbandingannya, persentasenya sendiri untuk dari sebelum ada TikTok Shop dan setelah ada TikTok Shop itu omsetnya berapa persen sih emang perbandingan naiknya? Kenaikannya ya hampir 100% sih. Oh, wow. Ya 50-50 sih antara outlet dan TikTok gitu. Enakan mana, offline? Tapi sudah berapa banyak outlet? Outlet ada 22 outlet. Offline ya? Offline. Berapa? 22 Outlet. Total karyawan berapa? Udah gede. Itu seluruh Indonesia atau di Jakarta aja, Kak? Seluruh Indonesia sampai Bali. Tapi ada Best. Alhamdulillah. Karyawannya gimana sekarang? Apa dirumahkan atau masih... Kita belum ambil keputusan sampai detik ini jujur. Oke, total karyawan ada berapa? untuk TikTok Shop ya? Untuk all sih aku. Untuk all? Oke. Untuk TikTok Shop semua, karena kadang shift-shiftan gitu kan, kita ada 6 shift sekitar di akan 600 orang. Kalau misalkan live 600 orang. Oh, wow. live, apakah live di Sentral Jakarta atau mungkin misalkan ada di Bali? Memang enak atau kayaknya. gimana? Enggak, kalau live kita ada kayak studio gitu khusus buat anak-anak host nge-live gitu. Di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Jadwal dalam satu hari live di TikTok Shop itu bisa berapa jam kalau Najla dan tim? 24 jam kita. Wow. Iya. Shift. Oh, 24 Kan jam pakai sip. sampai tengah malam sampai Iya, subuh. iya. Jualan kue. Iya. Oh iya. Tapi ada yang beli loh. Nggak apa-apa. 24 jam selama memang ada pemasukan ya. Katanya kalau di atas jam malam-malam banget tuh begitu malah banyak katanya. Iya, katanya Iya. gitu. Iya. Oh, Orang itu jam 11 aja ada. lebih peak lagi justru kalau malam. Ada momen peaknya di tengah malam gitu, kadang-kadang jam 3 mungkin pada tahajud kali ya. Apa gimana? Iya, banyak katanya. Soalnya kalau kita liatin tuh ya, jam 3 grafiknya langsung tuh naik. Iya, katanya gitu. Awal, oke. Tapi kan yang namanya usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya. Kita juga dari seorang Najla belajar banyak sekali bahwa memulainya juga dari nol ya. Bahkan juga sempat diremehkan, dipandang sebelah mata. Kita mau kasih lihat, ini barangkali salah satu curhatan dari seorang Najla beberapa waktu yang lalu. Mbak Tyler, aku pernah diketawain karena aku tukang kue sama ibu-ibu sosialita yang ngandelin uang suaminya.
Spill dong namanya kalau kita di sini. Mbak Tyler tuh maksudnya ini apa? Taylor Swift kan kalau zaman sekarang tuh orang curhat Mbak Curhatnya Taylor, Mbak Mbak Taylor. Sebut namanya di sini kita nggak apa-apa open bar kok. Aduh, agak-agak dihujat juga sih sama aku bikin itu pada banyak yang tersinggung, tapi sebetulnya itu aku cuma menceritakan pengalaman aku sendiri ya. Kenapa pengalamannya? Jadi jangan pada tersinggung. Kenapa Ya, mereka baper karena merasa bahwa mereka dapat uangnya dari suami aja gitu ya Mbak? aku nggak maksudnya kayak ibu-ibu keren, maksudnya mungkin aku kan dulu biasa aja gitu. Jadi kayak lo nggak bisa deh masuk Hanya circle gue. menunggu dari suami gitu. Enggak ya gitu. Yang mestinya sih perempuan memang harus bisa berkreativitas Mandiri. ya. Tapi ketakutan Jangan menggantungkan kepada suami atau pasangan saja. Iya betul. Mbak Najla, ketakutan paling besar. Oh iya Najla. Ketakutan paling besar di saat ada keputusan bahwa TikTok itu akan tutup apa? Kan sudah punya 20 sekian outlet ya dan Tim sudah aku. menjadi pengusaha. Oh tim ya. Karyawan aku Oke. bingung mereka yang baru istrinya melahirkan, yang anaknya sekolah, anaknya 3, apa kan penghasilan mereka juga nggak seberapa. Itu yang Betul. aku berat banget lihat muka mereka pada saat aku harus ke tempat packing, ke kitchen, itu bergejolak banget. Sampai detik ini pun kita masih udah tunggu dulu deh, tahan dulu deh, kita jangan lay offin karena ya kita masih nunggu aja deh, nggak apa-apa. Iya. Gitu. Setuju. Bukan diri akunya gitu. Betul, lebih ke karyawannya ya. Betul. Tapi dari seorang Najla mungkin kita juga bisa belajar banyak, bukan hanya kita, bahkan ada apresiasi juga dari Bang Sandiaga Uno. Kita masuk lihat yang satu. Sandiaga Uno tanyakan ide bisnis kuliner Najla. Najla Bishir berawal dari garasi rumah saja. Mas Sandi Uno loh, luar biasa loh, Kak Najla loh. Luar biasa. Awalnya mulainya itu tahun berapa sih? 2016. 2016, dari garasi rumah. Betul. Kenapa bisa memulai semua itu dari garasi rumah? Saat itu aku habis melahirkan anak ketiga, terus kebetulan juga aku tuh orangnya lumayan ambis gitu ya, pengen kayak kok aku gini ya, maksudnya kayak cuma ngurusin anak doang nih di rumah, coba pengen kayak ibu-ibu lain punya penghasilan tambahan gitu. Dan kebetulan skill yang aku punya dan bisa dilakuin di rumah adalah baking, karena didikan nenek aku, jidah aku gitu. Yes. Kayak ya anak perempuan tuh harus bisa lah di dapur sedikit-sedikit harus bisa. Nah itu aku kembangkan. Akhirnya pertama aku bikin kue-kue yang biasa dulu. Setelah aku punya modal, aku langsung ambil kelas di luar, di Singapura sama Malaysia saat memang itu. belajar baking di luar? Iya, aku ambil certified baker. Masih Iya, ingat yang pertama kali waktu di garasi itu pertama kali bikin Yang kue-kue dijual apa? apa? Aduh itu mah bolu jadul. Berapa harganya? 150.000. Siapa pembeli pertama? Pembeli pertama temen aku sih. Temen aku siapa? Temen Cuman ya? aku lupa siapa ya. Tapi Kadang aku kirim-kirimin, kadang aku bikin tuh nggak laku, aku kirim-kirimin ke teman-teman aku. Dikasih-kasih. Cobain aja, cobain. Tapi Najla, aku penasaran deh, kan sekarang ini juga ramai sekali bahwa UMKM yang ada di pasar-pasar kan juga dengan adanya online shopping, mereka juga kan katanya menurun. Nah, Najla ini kan sebenarnya sudah memiliki usaha ini kan offline ini sudah lebih dahulu. Betul. Apa keputusan Najla tiba-tiba mau ikutan dalam online bisnis? Oke, karena pada saat awal saya sadar diri bahwa saya tidak memiliki banyak modal. Oke. Jadi aku mau ambil kesempatan dan peluang di online. Dan juga toolsnya online itu banyak sekali yang bisa kita kembangkan gitu. Jadi Iya. untuk orang-orang yang memulai dari nol seperti aku, benar-benar memulai dari nol beneran gitu, itu benar-benar dimudahkan kalau menurut aku Iya. zaman sekarang. Karena online Berarti itu- mengikuti tren ya? betul. Ya. Apalagi sekarang ada sistem yang namanya dropship. Jadi tanpa kalian mengeluarkan modal. COD? Dropship. Oh, dropship. Oke, baik. Oke, buat Najla yang pasti kita juga yakin bahwa apapun kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Amin. Karena tentu saja banyak orang yang bergantung terhadap Najla dan juga brand dessert box-nya. Kita doakan juga tentu saja semua keadaan bisa lebih baik lagi ya. Dan aku tuh ya salah satu yang sering dikirimin kue-kuenya. Kita dikirimin cobain dong. Enggak ya. Kita coba ya Mbak Najla. Let's go, mari kita cobain ya. Aku pernah beli ini guys. Sama Nanda. Ini dia, here we go. Ayo. Oh, aku di sini. Kan aja di tengah, kan aja di tengah. Iya. Ayo kita cobain ya. Yang mana? Oke, kita cobain ya Sobat Ambiar. Ini loh dessert box-nya Mbak Najla yang viral di media sosial. cookiesnya aja. Tapi Oh, ini pasti cookies. kita juga bisa belajar banyak dari
Mbak Najla bahwa semoga bisa beradaptasi juga buat makasih, UMKM di luar sana bisa memanfaatkan era digital dengan menggunakan platform yang ada yang sesuai dengan ketentuan pemerintah untuk bisa mempromosikan atau juga untuk bertransaksi produk-produk yang mereka miliki selama memang sesuai dengan peraturan ada di Indonesia ya. Coba guys, cobain dong. Aduh, yang ini tuh enak banget. Ini gimana bukan? Ini tuh sebenarnya sereal dan juga coklat ya. Oh, yang ini. Oh my god, so good. Enak banget. Pantesan laku, enak banget. Alhamdulillah. Mbak Najla, satu hari bisa laku berapa packs? Yang kecil sampai yang besar? Ya, alhamdulillah lah. Berapa jumlahnya? Bisa nggak bukan? Puluhan ribu. Satu hari berapa? Puluhan ribu. Puluhan ribu packs bisa terjual dalam satu hari. Oh wow. Wajar Sobat Ambiar kalau dalam satu hari bisa puluhan ribu packs karena memang rasanya juga sangat luar biasa. Coba guys, cobain dong, kasih tahu sama Sobat Ambiar yang kalian coba apa rasanya gimana. Aku nyobain, sini deh guys. Aku nyobain, ini sereal, dalamnya tuh coklat apa ya? Coklat Nutella ya ini ya? Aduh pakai coklat, Cadbury. Aduh enak banget. Karena aku suka banget sama Apalagi coklat. kalau udah agak dipanasin aja, Beb. Apalagi kalau udah dipanasin, jadi agak cair gitu meleleh. Bisa. Jangan dipanasin dong, Wi. Nanti meleleh. Cadbury. Soalnya kan biar meleleh dalamnya Biar melted. Abdal nyobain apa? Cadbury enak banget. Nih, Sobat Ambiar, intinya gini ya, bahwa buat siapapun sebenarnya ketika mau berusaha, termasuk ibu-ibu di rumah yang punya waktu, walaupun memang mengurus anak sama kayak Najla, mulai usahanya dari garasi rumah, ya, bermula usahanya dari garasi rumah, sampai akhirnya bisa beli banyak rumah, ya. Pokoknya Jadi jangan perempuan itu putus harus asa. aktif. Jadi perempuan itu jangan cuma di rumah, tapi dia harus bisa melakukan aktivitas apapun itu yang menghasilkan uang buat suaminya juga. Ya, pokoknya sukses selalu buat semua bintang tamu kita hari ini. Semoga tentu saja yang terbaik akan datang di masa-masa yang tentunya tidak mudah bagi para afiliator untuk bisa mempromosikan produk-produk UMKM dan juga produknya sendiri. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah, yeah.